Halo, assalamualaikum. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia. Jumpa lagi di kelas Pak Agus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini, dengan melalui video pembelajaran, kalian mampu menjelaskan organ gerak hewan dan manusia dengan tepat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari sebuah bacaan dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian fungsi ide pokok dengan benar. Sobat ceria, tahukah kalian bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak? Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh kita. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sobat ceria, organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang pertama, untuk berjalan. Untuk mengangkat benda. Untuk berenang. Untuk melompat. Untuk menanam. Untuk berolahraga. Untuk memegang benda, dan masih banyak yang lainnya. Sobat ceria, alat gerak hewan dan manusia dikelompokkan menjadi dua. Alat gerak aktif yang berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Wah, Ben, aku jadi paham tentang organ gerak. Iya, aku juga. Oh iya, Ben, dari cerita tadi aku jadi ingat tentang ide pokok. Bagaimana ya cara menentukannya? Kamu ingin tahu? Simak ya penjelasan berikut ini. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Fungsi dari ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Cara menentukan ide pokok diantaranya yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut, kemudian inti paragraf itulah
yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Sobat ceria, berikut adalah contoh ide pokok yang berada di awal paragraf. Pada paragraf ini, kalimat pertamanya yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat berikutnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kalimat yang ini menjelaskan kalimat yang di depan tadi. Kemudian kalimat yang ketiga, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat yang ketiga juga menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ide pokok ada di awal paragraf. Paragraf ini disebut juga paragraf deduktif karena ide pokoknya ada di awal paragraf. Untuk contoh yang kedua, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Pagi ini perut Edo terasa perih. Edo juga merasa mual, mulas, dan juga kembung. Melihat kondisi seperti itu, orang tua Edo segera meriksakan Edo ke dokter terdekat. Kata dokter, Edo mengalami gejala penyakit MAH. Dalam paragraf ini, kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga menjelaskan kalimat yang paling akhir, yaitu gejala penyakit MAH. Ini berarti ide pokok berada pada kalimat yang paling akhir. Paragraf seperti ini disebut paragraf induktif karena terletak pada bagian akhir ide pokoknya. Nah, bagaimana Du? Sudah jelas tentang ide pokok? Iya Ben, jadi lebih jelas sekarang. Aku jadi tahu tentang ide pokok dari penjelasan tadi. Sobat ceria, sobat cerdas dan berakhlak mulia, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi tadi, coba kalian kerjakan soal latihan ini ya. Kerjakan pada buku tugas yang sudah kalian siapkan. Untuk soal IPA, yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak? Yang kedua, sebutkan 3 fungsi organ gerak. Yang ketiga, sebutkan alat gerak aktif dan pasif pada hewan dan manusia. Untuk yang bahasa Indonesia, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Yang kedua, jelaskan fungsi ide pokok. Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan ide pokok? Sudah dulu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam cerdas dan berakhlak mulia.